Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi ya hari ini dengan Kak F. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang ketiga, peristiwa Fathu Mekah. Baik, sekarang kita bahas yang pertama atau yang A-nya dulu. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya pembukaan kota Mekah atau dikuasainya kota Mekah oleh kaum muslimin. Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah saat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menguasai kota Mekah secara penuh. Kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah antara lain: yang satu, kaum Quraisy melanggar salah satu perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian yang dilanggar oleh kaum Quraisy adalah mereka membantu salah satu suku yang sedang berperang dengan suku yang bekerja sama dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di situ terdapat Ka'bah yang sering dikunjungi oleh orang-orang Arab di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum di mana Nabi Muhammad SAW berasal, sehingga ketika kaum muslimin bisa menguasai suku Quraisy, nanti akan mempermudah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, rangkaian peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama, keberangkatan kaum muslimin ke Mekah. Setelah kaum Quraisy melanggar salah satu perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah membuat persiapan perang. Namun beliau belum mengumumkan tujuan keberangkatannya tersebut karena bersifat rahasia. Setelah semua persiapannya dirasa sudah siap, barulah Nabi Muhammad SAW mengumumkan tujuan keberangkatannya menuju Mekah. Beliau berdoa, "Ya Allah, rahasiakanlah informasi ini dari orang-orang Quraisy agar kami bisa menyerang mereka secara tiba-tiba di negeri mereka sendiri." Namun, ada salah satu sahabat yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah berusaha mengirimkan surat kepada keluarganya yang ada di Mekah yang dibawa oleh seorang wanita. Dia mengirimkan surat pemberitahuan ke Mekah karena takut keluarganya yang ada di Mekah celaka. Namun Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan bahwa ada salah satu dari sahabat muslimin yang mau memberitahukan penyerangan kaum muslimin ke kota Mekah dengan secara tiba-tiba. Akhirnya pengiriman surat itu pun bisa digagalkan dan Hatib pun meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyerang kota Mekah dari 4 arah, yaitu yang A, pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam menyerang dari arah utara. Yang B, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dari arah bawah kota Mekah. Yang C, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah menyerang kota Mekah dari arah barat. Dan yang keempat, pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah bersama Nabi Muhammad SAW menyerang Mekah dari arah atas. Kemudian yang kedua, perlawanan kaum Quraisy. Pasukan kaum muslimin yang mendapatkan perlawanan hanya dari pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dari pertempuran tersebut menewaskan 3 pasukan dari kaum muslimin dan 13 pasukan dari kaum Quraisy. Dan akhirnya pasukan Quraisy pun dapat ditaklukkan. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang nomor 3, pidato Nabi Muhammad SAW setelah menguasai Mekah. Setelah berhasil menguasai Mekah,
Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menumbangkan seluruh patung yang ada di Mekah. Waktu itu sekitar 360 patung yang mengelilingi Ka'bah yang biasanya disembah oleh orang Quraisy dihancurkan. Semua patung yang besar ataupun yang kecil diikat ke dinding Ka'bah menggunakan timah. Kemudian Rasulullah SAW menghancurkannya dengan tongkat. Pada waktu yang sama juga, kaum Quraisy berkumpul sambil menunggu keputusan yang akan diambil oleh Rasulullah terhadap mereka. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa kaum muslimin akan membalas kekejaman orang Quraisy yang telah dilakukannya di masa lalu. Akan tetapi, semua anggapan buruk tersebut tidak pernah terjadi, malahan sebaliknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpidato di depan kaum Quraisy seraya bertanya kepada kaum Quraisy, "Wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku perbuat terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Tentu yang baik-baik, karena engkau adalah saudara yang pemurah." Lalu Rasulullah berkata, "Pergilah kalian, sekarang kalian sudah bebas." Kaum Quraisy dibebaskan dari segala tuntutan dan balas dendam, dan akhirnya kaum Quraisy berbondong-bondong memeluk agama Islam karena keluhurannya akhlak Rasulullah SAW tersebut. Pertolongan Allah telah datang dan janjinya telah terbukti. Peristiwa tersebut dipaparkan dalam Quran surah An-Nasr ayat 1-3. Penjelasan sejarah kebudayaan Islam bab yang ketiga untuk kelas 5 sudah selesai. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.